Bersama saya lagi Herdaru Putra, dan aku baru aja beli HP Oppo F1s varian RAM 4GB, ROM 64GB. Harganya cuman di 400 ribuan aja. Dan di depanku ini ada kucingku namanya Kuntung guys, kucing putih seperti ini ya. Ini nurut banget kucingnya, nggak takut sama orang kan nih kayak gini. Nih tahu di sini mau aku pakai unboxing dan dia pindah ke sebelah sini guys, si Kuntung ini guys. Oke, langsung kita buka aja. Harganya 400 ribuan aja, RAM 4GB, ROM 64GB nih, Oppo F1s guys. Nih seperti ini ya. Terus boxnya itu kayak gini nih. Nih boxnya di bagian depan ada gambar HP-nya, ada tulisan Oppo, ada tulisan F1s. Di bagian belakang ada spesifikasinya. Di sini ada tulisan 16 megapiksel. Terus ada tulisan flash dan ada tulisan sleek metal body kayak gini guys, dan ada stiker pabrikannya. Terus di bagian sini ada lambang 0700 seperti ini. Tulisan bagian belakangnya tulisannya ini F1s Mobile Phone 4 plus 64GB kayak gini. Nih si Kuntung mau turun tuh guys, udah turun si Kuntung. Tahu kalau mau aku pakai unboxing tempatnya ya. Nih kayak gini ya, dan kayak baru beneran sih disegel pakai plastik-plastik gini. Tapi kayaknya ini bukan HP baru ya, karena segelnya itu agak aneh gitu nih. Dan nggak ada segel di bagian luarnya kayak segel-segel HP baru gitu. Cuman segel plastik kayak gini aja, dan langsung kita buka aja guys. Oke, setelah kita buka plastiknya, kemudian kita buka bagian dalamnya nih. Di bagian paling atas ini ada HP-nya ya, ada unit HP-nya seperti ini. Oppo F1s, ada pelindung layarnya juga. Di sini ada warna hijau pelindung layar seperti ini, dan di bagian belakangnya juga ada plastik-plastik pelindungnya. Dan langsung kita buka ke bawah dulu aja untuk HP-nya nanti. Terus di bagian bawahnya di sini ada buku petunjuk ini seperti ini, tapi kita coba lihat tulisannya di bagian tipe-tipenya ini tulisan Oppo 1802 mobile phone dan lain-lain seperti ini. Langsung kita lewati aja, dan dapat softcase bening seperti ini. Terus kita akan dapat kepala charger. Nah, kepala chargernya ini kopong ya, ini kopong, dan ini ringan banget kopong seperti ini. Terus yang terakhir kita akan dapat USB-nya ini masih pakai micro USB, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Wah, di sini aku lupa pakai mic guys. Aduh, panik ya. Ya jadi kalau nanti suaranya nggak sama dengan yang aku pakai mic, maklumi aja ya, karena di sini aku lupa pakai mic. Tapi sebelum aku pakai mic, aku hidupin dulu aja nih HP-nya. Semoga aja hidup ya. Dan nyala, ada tulisan Oppo Power by Android, dan di sini aku pakai mic dulu aja. Sambil tambah-tambah durasi, dan micku ini mic Saramonic ya guys ya. Langsung kita unboxing sampai unboxing. Langsung kita nyalain aja micnya nih. Udah nyala ya seperti ini. Kita pasang dulu guys. Ya lupa pakai mic, maklumi aja ya, namanya juga orang tua guys. Oke, udah aku pasang micnya tapi agak miring nih. Oke, udah pakai mic nih. Jadi maklumi aja kalau nanti suaranya beda ya. Dan di sini HP-nya udah nyala seperti ini, baterainya di bawah 20%, harus aku cas terlebih dahulu juga. Nah, untuk tampilan HP-nya sendiri seperti ini ya. Di bagian depan kan ada pelindungnya. Kita lepasin dulu aja biar kelihatan lebih baru gitu ya. Setelah kita lepasin, hasilnya seperti ini nih, kelihatan lebih bagus layarnya. Dan di bagian belakang sini juga ada plastik-plastiknya. Ini kita lepasin aja ya. Nih plastiknya udah kita lepasin, dan seperti ini tampilan HP-nya. Nih tampilannya kayak gini ya, bagian belakangnya mulus, bagian depannya juga mulus banget nih, kayak HP baru beneran. Di bagian depan sini ada sebuah kamera selfie, ada earpiece, dan ada sensor-sensor juga. Ada juga tombol kembali, tombol home, dan tombol multitasking di bagian depannya. Oh iya, apakah ini ada apa namanya LED notifikasinya? Langsung kita cobain aja pakai power bank ya. Kita cobain apakah nyala. Ternyata nggak ada ya guys, ternyata nggak ada ya di bagian depan LED notifikasinya nih, nggak ada guys. Kalau dicas nggak ada yang nyala gitu. Terus di bagian belakangnya ada kamera utama, sama ada LED flashnya. Di bagian samping kanannya ada tombol volume up sama volume down, dan di bagian volumenya ini di samping kirinya. Terus di samping kanannya ini ada slot SIM tray. Tapi saat aku beli HP ini kok nggak dapat slot SIM tray-nya, kosong kayak gini nih. Terus ada tombol power juga. Ini apaan ini, beli HP kok nggak lengkap, nggak ada slot SIM tray-nya. Nanti coba aku komplain aja ke yang jual nih. Siapa tahu nanti dikasih slot SIM tray, atau kalau nggak mau ngasih aku retur aja nih barangnya. Ngeselin ya kan. Terus di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, terus ada speaker,
Ada juga mikrofon dan ada port micro USB ya, ada port micro USB untuk ngecasnya. Oh, mikrofonnya ada di bagian atas nih guys. Di bagian bawahnya ini cuma speaker doang ya, nggak ada mikrofonnya. Ternyata mikrofon itu ada di bagian atasnya sini, bukan di bagian bawahnya. Wih, ini kucingku ini barbar banget guys. Nih lihat nih. Nih lihat nih, kucingku barbar banget. Ya, nanti kita coba download aplikasi-aplikasi aja, aplikasi Device Info sama aplikasi sosial media, apakah lancar atau enggak nih. Nah, ini HP-nya udah aku pakai buat download YouTube dan dipakai buat scroll YouTube nih lancar nih ya, lancar seperti ini. Untuk scrollnya mantap, nggak terlalu lemot-lemot amat gitu kayak HP yang chipsetnya masih Unisoc kentang itu. Tapi ini HP-nya dipakai buat scroll YouTube lumayan enak sih. Sekarang kita cobain speakernya, dengerin lagunya The Fat Rat aja nih, Close to the Sun guys. Oke, kita langsung dengerin aja apakah speakernya bagus. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone. Ternyata speakernya juga bagus dan jernih juga sih untuk dengerin musik. Lu mantap nih HP-nya, walaupun di harga 400 ribuan tapi mantap juga untuk dengerin musik. Sekarang kita coba masuk ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya. Kita ke pengaturan dulu aja, terus kita cari tentang ponsel HP ini. Nah, tentang ponselnya seperti ini ya. Nama perangkatnya Oppo F1s, nomor modelnya Oppo F1s. Terus versi Androidnya pakai versi Android 6 atau Marshmallow dan prosesornya tertulis octa-core. RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB. Sekarang kita coba cek di aplikasi Device Info, contohnya di aplikasi DevCheck aja. Ke DevCheck, langsung untuk masuk DevCheck-nya ini masih loading ya. Langsung kita ke bagian hardware aja. HP ini chipsetnya pakai MediaTek MT6750. Fabrikasinya masih 28 nanometer dengan inti CPU 8 core. Kemudian untuk layarnya sendiri, HP ini pakai resolusi 1280 x 720 pixel. Luas layarnya 5,5 inci, refresh rate-nya di 60 Hz. Kemudian RAM aslinya itu 4GB, di sini terbaca RAM asli 4GB dan ROM asli terbaca 25,15 GB. Berarti ini cuma di 32 GB aja, bukan di 64 GB. Ya berarti 64 GB yang ada di tentang ponsel HP-nya dan di belakang box ini itu hoax atau tipu-tipu ya. RAM aslinya beneran 4 GB dan ROM aslinya itu cuma 32 GB aja. Mungkin kalau kalian beli HP seperti ini juga kendalanya itu bisa jadi kalian dapat yang beneran 4/64, tapi bisa juga dapat yang di bawah 4/64. Contohnya punyaku ini misalnya jadi 3/32 atau 4/32 atau 3/64 seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian bawah. Lanjut ke bagian mana nih? Setelah layar, setelah memori, kita ke bagian untuk fitur-fiturnya nih. HP ini fiturnya ada GPS-nya, tapi nggak ada infrared dan nggak ada NFC-nya. Untuk Android-nya, HP ini saat dicek pakai aplikasi Device Info, cuma di Android Lollipop aja. Pantesan saat aku cari YouTube di Play Store ini kok nggak ketemu ya. Aku coba cari YouTube di Play Store, tadi nggak ketemu. Apakah sekarang itu bisa ketemu YouTube-nya? Nih, setelah aku cari YouTube di Play Store ini tuh nggak ketemu guys. Nih seperti ini ya. Nih nggak ketemu. Mau cari YouTube adanya YouTube Kids aja. Untuk YouTube biasa aku cari tuh nggak ada guys. Jadi Androidnya ini di Android 5 udah nggak support YouTube lagi. Tapi kalau kita beli HP ini itu udah ada aplikasi YouTube bawaannya. Tapi jangan sampai di uninstall ya. Kalau di uninstall mau install lagi tuh susah guys. Seperti itu ya. Untuk baterainya sendiri, HP ini pakai baterai dengan kapasitas 3075 mAh. Yang aku rasain baterai HP ini di casnya itu lama banget, walaupun udah aku ganti pakai cas-casan ori tipe HP lain itu cukup lama di cas, tapi baterainya itu nggak terlalu boros ya, cukup awet dan standar-standar aja. Kalau kalian udah beli HP seperti ini, baterainya gimana, boros atau enggak? Coba tulis di kolom komentar dan apa kendalanya. Kemudian untuk kamera belakangnya itu cuma 13 megapiksel, tapi kamera depan HP ini lebih tinggi, 16 megapiksel. Ya karena Oppo F1s kayak gini tuh mengandalkan selfie-nya ya, selfie expert. Slogannya aja udah selfie expert kayak gitu ya. Jadi kameranya itu lebih tinggi kamera depannya daripada kamera belakangnya. Ini contohnya untuk kamera belakang seperti ini, bening banget ya, walaupun harganya cuma di 400 ribuan, tapi kameranya itu bening banget seperti ini nih, bening banget kan. Terus zoomnya bisa di zoom sampai berapa kali ya? Zoomnya bisa di 4 kali zoom nih, bisa di 4 kali zoom.
Terus modenya di sini ada mode selang waktu, mode video, mode foto, mode cantik, dan mode panorama. Jadi modenya juga ada banyak nih untuk Oppo F1s harga 400 ribuan ini. Tapi untuk kamera depannya belum aku cobain ya. Sekarang kita cobain dulu. Oke, aku mau selfie pakai kamera depannya. Gini aja guys, selfie-nya guys. Nih. Bentar, salah ini selfie-nya salah guys. Kita ulangi lagi selfie-nya nih. Nah, ini selfie-nya hasilnya seperti ini. Cukup bening juga kamera depannya ya, bening. Dan udah ada mode autofocusnya nih. Udah ada autofocusnya juga, jadi lumayan lah di 400 ribuan, cukup bagus. Oke, selanjutnya untuk lain-lain itu minus HP ini yang aku rasain ya HP-nya acak gitu ya. Contohnya HP yang aku dapat ini, HP-nya acak, untuk cas-casannya dapat yang KW. Terus aku dapat yang nggak ada slot SIM tray-nya ini. Jadi gimana mau pasang kartu SIM kalau nggak ada slot SIM tray kayak gini? Menyusahkan banget sih. Ya ini aku pakai WiFi ya untuk download tadi, pakai WiFi, untuk YouTubean pakai WiFi karena nggak dapat slot SIM tray-nya. Mungkin dari kalian itu nggak semuanya akan dapat yang bermasalah, mungkin dapat juga yang normal tanpa kendala. Tapi kebanyakan HP seperti ini emailnya itu nggak terdaftar di website resminya Oppo. Jadi ada resiko itu sinyalnya nanti akan hilang, kena blokir, atau kalau nggak bisa dipakai buat WhatsAppan. Karena biasanya email yang nggak resmi itu WhatsAppnya kena spam atau kena blokir. Jadi anggap aja kalau kalian beli HP seperti ini tuh beli HP yang kondisinya acak ya, atau gacha, atau istilahnya gimana sih, hoki-hokian, untung-untungan. Kalau dapat yang normal ya normal, kalau dapat yang cacat ya cacat seperti punyaku ini. Masa iya beli HP baru, katanya baru, ada garansinya, nggak dapat SIM tray. Ya ini kan aneh banget kan. Nanti aku coba komplain dan apakah dikasih atau enggak. Kalau nggak dikasih langsung retur aja guys. Jadi triknya seperti itu. Kalau misalnya kalian dapat yang cacat, retur aja. Kalau misalnya tokonya dicat nggak mau bertanggung jawab. Pastikan manfaatkan garansi dari e-commerce-nya baik-baik, tergantung kalian beli di mana ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe bos.